Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjumpa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sudah hadir semua ya? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Pada hari ini kita akan belajar mengenal agama dan kepercayaan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menghindari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memulai pembelajaran atau kita mulai materinya, terlebih dahulu kita bernyanyi bersama yuk, agar kita menjadi lebih semangat. Kita bernyanyi rukun Islam. 1, 2, 3. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, pergi haji naik pesawat. Ngeng ngeng. Tepuk tangan. Nah, masih ingat tadi rukun Islam yang kelima apa? Ya, pergi haji. Jika kita ingin pergi haji berarti kita harus ke Mekah atau Arab. Kira-kira yang tahu tidak ya agama dan kepercayaan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam? Jadi, awalnya agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab atau Mekah itu agama Tauhid. Agama Tauhid adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira siapa ya yang membawa agama Tauhid ini? Ada yang tahu? Ya, agama Tauhid ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggal, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan yaitu menyembah selain Allah. Pada mulanya, masyarakat Mekah terpengaruh oleh ajaran yang dibawa oleh Amir bin Lubai, suku Khuza'ah. Jadi, Amir bin Lubai pergi ke negeri Syam. Saat di negeri Syam, ia melihat masyarakat negeri Syam sedang menyembah patung. Kemudian, Amir bin Lubai kembali ke Mekah dengan membawa 4 buah patung, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, di mana Hubal menjadi pemimpin dari keempat patung tersebut. Selanjutnya,
Amir bin Lubai mempraktekkan apa yang dilakukan oleh masyarakat Syam di negeri Arab atau Mekah. Selanjutnya, dari 4 berhala atau patung yang dibawanya tadi berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Dan pada saat itu juga akhirnya Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan masyarakat Arab atau Mekah menjadi berperilaku menyimpang? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam sehingga mencari perlindungan kepada selain Allah. Ada beberapa bentuk berhala masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Nah, ada yang tahu tidak bentuk berhala dari masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam? Jadi, ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan agama Watsaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada satu ansab, yaitu berupa batu yang memiliki bentuk. Yang kedua, Autsoh, patung yang terbuat dari batu. Yang ketiga, Asman, bentuk patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. Selanjutnya yaitu sesembahan masyarakat Makkah atau Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu Lata, di mana Lata dulunya adalah seorang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Yang kedua, Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Lata dan berada di Wadi Naklah, tepatnya di atas Zatul Irain. Berhala ini begitu digunakan oleh suku Quraisy dan Kinanah. Pada peristiwa Fatu Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Sesembahan yang ketiga yaitu Manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Sesembahan yang keempat yaitu Hubal. Hubal merupakan patung paling besar di Ka'bah. Berhala ini ditempatkan di tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Selanjutnya kita akan bermain siapa cepat dia dapat. Sebelumnya kita bagi dulu kelas menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Peraturan permainannya, ibu akan memberikan pertanyaan dan kelompok mana yang lebih terdahulu menjawab angkat tangan ya. Nanti akan berikan bintang pada papan poin. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, agama apa yang dianut oleh masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam? Ya, kelompok 1. Benar, agama Tauhid. Kita berikan bintang ya. Pertanyaan kedua, siapa yang membawa agama Tauhid ke Arab atau Mekah? Ya, kelompok 3. Benar, adalah
Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian oleh putranya Ismail alaihissalam. Nah, sekian permainan siapa cepat dia dapat. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita buat kesimpulan dulu yuk. Apa yang sudah kita pelajari dari awal? Ya, masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa melalui agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena beberapa sebab, dan salah satunya karena pengaruh dari Amir bin Lubai, mereka mulai menyimpang dari agama Tauhid. Alasan lain masyarakat Arab atau Mekah menyimpang yaitu karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani akan takut bencana alam, sehingga bermuncullah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan. Sekian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.